Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ah hudah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala selalu kita panjatkan, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kepada Allah, terutama kita ditakdirkan oleh Allah sampai kepada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Tentu satu harapan yang dikabulkan oleh Allah, harapan dari semua umat Islam untuk melaksanakan dan meningkatkan amaliyah ubudiyah, amal soleh kita di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kemaslahatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang mendapatkan anugerah nikmat sehat walafiat dapat melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi dan mengajak untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, terutama dalam kaitan masa-masa akhir Ramadan dengan istilah al-ashrul awakhir min syahri Ramadan. Di antara sekian banyak keberkahan, di antara sekian banyak kemaslahatan, maghfirah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini, ada satu momen yang betul-betul harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Saya ingin menyampaikan satu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Dukhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amram min indina inna kunna mursilin rahmatan mir rabbik innahu huwas sami'ul alim. Dalam surat ini ayat 1 sampai dengan ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan menegaskan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami telah menurunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan, itu adalah Al-Quran. Kami telah menurunkannya di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam itulah yang sering kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat keras dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dimanfaatkan sebaik mungkin dalam peningkatan ibadah, ubudiyah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Flashback ke belakang bahwa bulan suci Ramadan salah satunya adalah diperuntukkan untuk mensucikan diri, mensucikan hati. Kita pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ala inna fil jasadi mudghatun idza saluhat
saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Bahwa ingatlah, sesungguhnya di tubuh kita ini ada satu gumpal daging, bagian yang apabila bagian itu sehat maka jasad kita menjadi sehat. Tetapi apabila bagian dari tubuh kita itu rusak maka seluruh jasad kita menjadi rusak. Artinya apa? Wahya, yaitu mudghatun tadi adalah al-qalbu, yaitu hati. Maka hati ini harus menjadi barometer. Hati harus menjadi pusat perhatian kita. Bagaimana kita menjaga kesucian hati, bagaimana kita memelihara hati agar hati kita ini memiliki hati yang sehat, qalbun salim, hati yang selamat dan sejahtera, yang akan mewariskan, yang akan memunculkan, yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan amal-amal soleh. Itulah kepentingan kita dalam bulan suci Ramadan, terutama memanfaatkan al-ashr al-awakhir, 10 hari akhir di bulan suci Ramadan. Kita harus mampu menggunakannya untuk mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari noda dan dosa. Inilah kesempatan yang terbaik, kesempatan yang paling berharga, harus kita manfaatkan dalam setiap menghadapi bulan suci Ramadan adalah untuk sekuat tenaga berjuang membersihkan hati kita di malam-malam 10 akhir bulan suci Ramadan. Pemirsa MUI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memperlakukan dan menggunakan waktu yang terbaik untuk mensucikan diri di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu ada beberapa arahan, beberapa petunjuk di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita semua bahwa beliau melalui riwayat yang selalu kita dengar dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguhlah kalian untuk memanfaatkan mencari Lailatul Qadar itu di 10 hari akhir pada setiap malam-malam ganjil. 10 akhir dari malam-malam ganjil itu berarti mulai tanggal 21 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Inilah masa 10 hari akhir yang kita tunggu-tunggu. Insya Allah dengan kekuatan hati memanfaatkan diri dan memanfaatkan situasi, memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk mensucikan hati, membersihkan hati di malam Lailatul Qadar itu, manfaatnya sungguh ajaib dan luar biasa. Karena apa? Karena Lailatul Qadar di mana kita manfaatkan malam itu untuk beribadah kepada Allah, nilai ibadah yang kita laksanakan pada malam Lailatul Qadar adalah seharga dengan kita beribadah selama 83 tahun. Inilah harga yang betul-betul mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai ini terlewatkan oleh kita semua. Carilah, pergunakanlah malam Lailatul Qadar dengan sebaik mungkin untuk memperbanyak ibadah. Apa saja yang dapat kita lakukan di masa-masa malam-malam ganjil atau 10 hari akhir bulan Ramadan? Saya mengajak, pertama, mari kita perbanyak sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, man qoma lailatal qadri, man qoma lailatal qadri gufiro ma taqaddama min dhanbi.
siapa orang yang membiasakan sholat malam, tahajud di malam Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil 10 hari akhir, 10 malam akhir bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Ini kesempatan kita untuk mensucikan hati, untuk membersihkan hati dari segala noda dan dosa. Pertama dengan memperbanyak sholat. Yang kedua, bisa kita manfaat dengan tadarus Al-Quran. Mungkin selama sepanjang bulan, sepanjang tahun kita tidak pernah membaca Al-Quran, atau jarang kita memenuhi waktu untuk menyempatkan diri membaca Al-Quran. Ini kesempatan yang terbaik di malam yang penuh dengan berkah, di malam yang dilipat gandakan oleh Allah sampai bernilai 83 tahun kita beribadah. Maka membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar sungguh amat luar biasa keberkahannya. Yang ketiga, banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub, berzikir, bertaqarrub kepada Allah, beristighfar kepada Allah di malam-malam ganjil atau di malam-malam 10 akhir bulan suci Ramadan. Yang keempat, bisa kita manfaat dengan berinfak dan bersedekah. Berinfak, bersedekah, membantu fakir miskin, membantu yatim, membantu ekonomi lemah, membantu pihak-pihak yang membutuhkan bantuan uluran tangan kita. Seberapapun infak yang kita keluarkan dengan kemampuan dan keikhlasan, insya Allah infak itu yang kita keluarkan di 10 malam akhir itu adalah senilai bahkan lebih berharga daripada kita berinfak selama 83 tahun. Inilah keajaiban dan keberkahan malam Lailatul Qadar. Jangan sampai ini terlewatkan, sebagaimana juga pernah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hurima 'alaiha hurima biha. Maka siapa yang ditercegah untuk memanfaatkan Lailatul Qadar, maka dia akan termasuk orang-orang yang merugi sepanjang masa. Baik kalau dia ditakdirkan Allah bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kalau tidak, maka dia akan merugi selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini untuk mensucikan diri. Keluar dari bulan suci Ramadan dengan kebersihan hati. Insya Allah, bila hati sudah bersih, bila hati sudah suci, maka kita sama dengan kembali lagi kepada kesucian fitrah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua fitratallahillati, fitrah yang telah Allah berikan kepada la tabdila li fitrallah. Tidak akan mungkin ada yang bisa mengganti fitrah yang diberikan Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, maka kembali kepada fitrah sering kita kaitkan dengan Idul Fitri. Idul Fitri kembali ke fitrah tentu bagi mereka yang mampu mensucikan diri di bulan suci Ramadan. Bagaimana bisa mungkin dia bisa kembali ke fitrah kalau dia tetap membawa hati yang kotor selepas bulan suci Ramadan? Inilah kerugian yang terbesar bagi umat Islam. Siapa yang tidak mampu memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk mensucikan diri, maka dia sama dengan tidak dapat kembali kepada fitrahnya, pada kesucian dirinya. Dengan fitrah yang suci, dengan hati yang suci, maka akan timbul kebaikan-kebaikan sosial. Timbul dari ucapannya, ucapan yang nikmat, ucapan yang santun, ucapan yang berakhlak, perilaku yang penuh dengan adab, memahami kesulitan orang lain, empati dan simpati kepada pihak lain, kepada orang lain. Ini semua timbul dari hati yang bersih. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan perbuatan-perbuatan, amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang perlu kita tingkatkan kalau hatinya masih dalam keadaan kotor? Maka bisa jadi siapapun yang merasa berat dalam ibadah,
salah satu penyebabnya adalah hati yang kotor. Bisa jadi siapapun yang terbiasa menyuarakan, membicarakan hal-hal yang buruk, gemar membicarakan keburukan orang lain, mungkin salah satu pemicunya adalah gara-gara dia masih memiliki hati yang kotor. Maka hati yang bersih adalah penting untuk kita wujudkan untuk kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan orang lain. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan 10 hari akhir bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah, ubudiyah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggapai dan mencapai kesucian hati. Sedemikian, kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.